Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Teddy Suryandi. Kali ini kita akan coba eh, berdiskusi terkait K3. Ini channel baru yang saya buat bisa komunikasi sama kawan-kawan. Oke, kita mulai dengan eh, apa itu K3. Sebenarnya K3 ini sering jadi momok bagi beberapa perusahaan. Kadang perusahaan yang baru menetapkan tujuan K3-nya, kadang dari beberapa pengalaman yang saya temui di lapangan, bahwa bila suatu perusahaan yang awalnya baru mau mengimplementasikan K3 itu akan sulit oleh sulit karena kadang kawan-kawan yang sudah lama bekerja tanpa tanpa kesulitan untuk mempraktekkan harus bekerja secara aman, sementara mereka bisa bekerja biasa dan tanpa kecelakaan. Namun kita tahu bahwa kecelakaan itu terjadi karena beberapa faktor. Nanti kita akan bahas. Kita masuk ke sesi saya coba sampaikan informasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja K3. Nah, lalu kita masuk ke keselamatan kesehatan kerja K3. Apa itu keselamatan kesehatan kerja K3? Nah, lambang K3 itu dia ada seperti roda bergigi, ada warna putih di dalam dan warna hijau, serta jumlah roda gigi memang telah didesain sedemikian rupa untuk memberikan makna dari sebuah lambang. Nah, aktif atau makna dari tanda palang itu menyatakan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lalu dari roda gigi ini itu melambangkan bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Sedang warna putih di dalam lingkaran itu bermaknakan bersih dan suci. Serta warna hijau yang mendominasi itu berikan makna bahwa selamat, sehat, dan sejahtera. Sedang arti dari roda gigi yang berjumlah 11 itu mempresentasikan 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang dimana itu adalah satu payung hukum di negara kita terkait masalah K3. Oke. Nah, filosofi terkait ini pernah dikemukakan di Manuka. Filosofi atau Manukertas suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani di tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan dari undang-undang, serta keilmuan yang di dalamnya adalah semua ilmu dan penerapannya untuk pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran,
peledakan, pencemaran lingkungan. Jadi semua basic kawan-kawan, misal ada yang teknik listrik, teknik elektro, atau teknik sipil, perencanaan, fakultas perencanaan, atau mesin sekalipun, kawan-kawan bisa kawan-kawan bisa kawan-kawan bisa bekerja di dunia ini, di dunia K3 yang saat ini memang masih banyak sekali dibutuhkan di industri-industri dan di proyek-proyek konstruksi gitu. Nah, apa sih dasar hukum dari penerapan K3 di tempat kerja? Salah satunya adalah payung hukum utama kita adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana fokusnya adalah pertama, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Jadi suatu tempat usaha, tempat kerja yang termasuk dalam Undang-Undang 1970 adalah yang memenuhi 3 kriteria tersebut. Nah, lalu setelah jenjang awal di Undang-Undang tahun 1970 nomor 1 tahun 1970 ini dilanjutkan dengan Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang SMK 3 atau Sistem Manajemen K3, di mana setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau pekerjaannya ini mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahkan bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, lalu pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja. Nah, sebelum itu ternyata ada satu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja P2K3 yang menyatakan bahwa tempat kerja di mana pengusaha harus mengurus dan mempekerjakan 100 orang atau lebih. Lalu tempat kerja di mana perusahaan mempekerjakan kurang dari 100 orang tapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, pencemaran radioaktif, dia wajib membentuk namanya P2K3. Oke. Sampai di sana mungkin kawan-kawan ada yang perlu kita diskusikan, silahkan bisa kita diskusi di kolom kita bisa komunikasi di kolom komentar biar kawan-kawan ada yang perlu kita diskusikan, mungkin yang kawan-kawan yang baru mengenal dunia K3 atau kawan-kawan senior saya yang mungkin lebih paham terkait hal tersebut. Mari kita diskusi, mari kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ternyata kita harus tahu tujuan dari K3 itu apa sebenarnya. Amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini adalah pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Lalu menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jadi tujuan dari sistem K3 yang dibangun di suatu area pekerjaan adalah perlindungan bagi semuanya aset, apakah dia sumber daya manusianya atau dia terkait masalah produksi dan sumber produksi yang harus bisa digunakan secara aman dan efisien. Oke. Nah, dalam prakteknya pekerjaan ini kadang
terkendala terkait masalah insiden K3. Jadi mungkin ada yang bekerja selama puluhan tahun tidak pernah kecelakaan, tapi ada yang bekerja baru 2 minggu 3 minggu di karyawan baru dia kena kecelakaan. Misal ada beberapa kelas kecelakaan di mana kita harus tahu dulu insiden adalah kejadian. Nah, pengertian adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, PAK, atau kefatalan atau kematian dapat terjadi, termasuk insiden ya keadaan darurat. Nah, kecelakaan kerja ini adalah sebuah insiden yang menyebabkan cedera, PAK, ataupun kematian. Sedangkan near miss adalah hampir celaka. Jadi insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, atau kematian, namun dia ada kerusakan atau hampir, misal sedang bekerja dengan gerinda, ternyata si mata gerindanya patah dan terpental, namun tidak kena orang. Nah, itu near miss. Oke. Sorry. Nah, ada teori di mana piramida kecelakaan kerja untuk memudahkan bagaimana sebenarnya terjadi kecelakaan kerja. Jadi urutannya adalah setiap terjadi kita mulai dari setiap terjadi satu kali kecelakaan fatal atau kematian, di dalamnya sebelumnya terdapat 10 kecelakaan ringan sebelumnya yang di dalamnya ada 30 insiden yang menyebabkan kerusakan alat atau bahan dan sebelumnya alat dan bahan. Lalu sebelum terjadi itu dia terjadi 600 kali near miss atau Nah, lalu penyebab kecelakaan itu ada beberapa. Kita bisa sebut dia penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, kecelakaan kerja, saat terjadi kecelakaan kerja, dan kerugian setelahnya. Kan penyebab dasar ini penyebab dasar dari penyebab dasar dari kecelakaan kerja pertama, kurangnya prosedur atau aturan yang berlaku di satu area. Lalu kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya pengetahuan atau knowledge, dan kurangnya attitude pekerja saat bekerja. Jadi ini adalah efek domino dari penyebab dasar sebagai tadi yang kita bicarakan. Lalu penyebab tidak langsungnya apa? Penyebab tidak langsungnya adalah faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Jadi faktor dari pekerjaan itu sendiri atau dari orangnya sendiri gitu. Lalu masuk ke penyebab langsung. Apakah tindakan yang tidak aman atau kondisinya yang tidak aman? Nah, bila kita tahu ternyata kondisinya tidak aman gitu, dalam kondisi atau tidak aman dalam tindakan. Nah, ini menyatakan bahwa ini tidak aman terhadap tindakan, berarti ini lari ke faktor pribadi. Namun kalau kondisinya tidak aman, itu biasanya lari ke faktor pekerjaan. Nah, dari pengalaman saya, 90% kecelakaan yang terjadi adalah tindakan tidak aman, safety behavior. Biasanya orang-orang yang tidak paham terkait masalah K3 ini sendiri. Lalu terjadilah kecelakaan dengan
kontak dengan bahaya atau kegagalan fungsi. Jadi bila dia kondisinya tindakan tidak aman, mungkin dia akan berkontak dengan bahaya. Atau kalau kondisi yang tidak aman, kemungkinan terjadinya suatu kegagalan fungsi di suatu proses pekerjaan. Setelah itu akan timbul kerugiannya seperti gunung es. Nanti kita coba lihat di slide selanjutnya. Namun kerugiannya bisa berupa manusianya bisa rugi. Pertama, dia bisa cedera, bisa keracunan, kecacatan, kematian, atau penyakit akibat kerja. Kadang saya selalu bilang kawan-kawan bahwa kita datang ganteng, kita datang cantik, jangan pulang dari bekerja nggak ada jarinya, jangan pulang bekerja nggak ada tangannya, atau nggak ada rambutnya karena kegulung mesin misal, hanya gara-gara tidak pakai hairnet sebagai APD. Misal salah satu itu. Atau kedua adalah kerugiannya terhadap mesin atau alat, terjadi kerusakan mesin atau kebakaran terhadap mesin. Yang ketiga adalah material atau bahan yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Dia bisa tercemar, biasa rusak, atau produk yang menjadi NG atau not good, gagal gagal dikondisikan. Bisa juga kerugian ini berpengaruh terhadap lingkungan kerja atau lingkungan alam sekitar, bisa tercemar, rusak, atau bencana alam yang terjadi. Nah, ini yang tadi saya bilang, teori gunung es pada kecelakaan kerja, di mana bila dilihat bahwa gunung es ini di lautan ini bisa hanya terlihat sangat kecil di permukaan, namun di bawahnya pondasinya sangat besar. Kita lihat ilustrasinya adalah suatu kecelakaan, biaya langsungnya adalah pertama biaya pengobatan atau perawatan, atau biaya kompensasi dari asuransi. Itu clear. Perusahaan saat ini kita biasanya dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan standar. Itu perusahaan hanya menyatakan bahwa kamu untuk orangnya biasanya adalah dia tidak mendapatkan kerugian secara material karena sudah di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun di balik itu semua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ada biaya kerusakan yang tidak diasuransikan, misalnya mesin-mesin yang tidak diasuransikan, lalu alat bahan, material, bisa kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produksi atau bahan material, gangguan terhentinya produksi itu sangat merugikan. Anggaplah kita kehilangan waktu 1 jam untuk satu siklus produksi, dimana dalam 1 jam ini harusnya kita misal menghasilkan 10 juta anggaplah. Namun karena tidak produksi terhenti, 10 juta untuk itu hilang, betul ditambah biaya lain. Waktu untuk investigasi, saat dilakukan investigasi biasanya lain itu nggak bisa digunakan untuk bekerja. Lalu perusahaan harus tetap membayar gaji untuk waktu yang hilang. Setelah itu ada biaya perekrutan, pelatihan karyawan baru, biaya lembur untuk menggantikan posisi yang X yang kecelakaan ini, biaya ekstra pengawas karena ditakutkan terjadinya kecelakaan berulang, lalu lagi
waktu untuk administrasi, pelaporan, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cacat cedera, atau kerugian bisnis dan nama baik. Itu yang berat. Saat nama baik suatu perusahaan down, itu berhubungan dengan bagaimana dia menghasilkan order untuk pembayaran overhead perusahaan. Nah, bagaimana hal ini bisa kita cegah di area kerja? Ini adalah tugas-tugas dari orang-orang ketiga. Nah, kita sebagai orang ketiga dibebani beban yang cukup berat, di mana kita bekerja menyelamatkan. Itu dia. Salah satunya adalah kita diwajibkan untuk mengidentifikasi pengendalian bahaya di tempat kerja. Kita harus merunut pemantauan kondisi tidak aman. Kita harus melakukan pemantauan tindakan tidak aman. Lalu pembinaan dan pengawasan terkait masalah pelatihan dan pendidikan, konseling, konsultasi, lalu pembangunan sumber daya agar tidak adanya kecelakaan yang diakibatkan karena ketidaktahuan. Lalu kita juga harus membangun sistem manajemen, mana salah satunya ada prosedur, aturan, penyedia sarana dan prasarana, lalu penghargaan dan sanksi bagi setiap orang di area kerja. Nah, pengertian dari salah satu bahaya ketiga, kita bisa bagi beberapa faktor, dimana pengertian dari bahaya adalah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja yang bersumber dari mesin, manusia, material, metode, dan lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah faktor biologi, itu bisa virus, bisa bakteri, jamur, tanaman, dan binatang. Kenapa kalau kawan-kawan bertanya, loh kenapa tanaman ini jadi bahaya? Mari kita bahas di kolom komentar. Salah satunya kenapa tanaman berbahaya. Anggaplah kita berada di satu proyek, di mana proyek itu masih dalam kondisi tahap persiapan. Misalnya tanaman ini ada tanaman yang diurus atau tanaman yang tidak diurus, seperti sapana atau ladang, di mana di situ bisa menjadi habitat dari ular sebagai binatang, juga berbahaya. Nah, tanaman ini adalah sesuatu tempat berdiam diri, habitat dari hewan berbahaya seperti ular, biawak, lalu banyak sekali. Dan kalau di pabrik biasanya saya selalu bilang, salah satu yang berbahaya, salah satunya lagi adalah buaya. Kadang buaya itu di pabrik lebih berbahaya daripada ular. Kenapa? Karena mereka bisa menghancurkan segalanya. sorry, just kidding. Lalu kimia adalah biasanya bahan sebagai bahan tambah atau bahan aditif atau auxiliary dari suatu kegiatan produksi. Kimia ini berbahaya terhadap bahannya, materialnya, cairan, gas, uap, debu yang debu beracun atau radioaktif, mudah meledak, terbakar, iritan, dan korosif. Lalu ada namanya faktor selanjutnya adalah fisik dan mekanik, seperti ketinggian, konstruksi,
alat-alat, mesin, kendaraan, alat berat. Ruang terbatas, tadi tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi itu menjadi faktor bahaya fisik. Lalu ada faktor bahaya biomekanik, di mana itu getaran berulang, misal pada orang yang sedang menggerinda setiap hari, pakai forklift gitu kan. Lalu postur atau posisi kerja, karena dia bekerja, kalau di pabrik ini bekerjanya rutin duduk ya duduk, gitu, berdiri ya berdiri seharian selama sekian puluh tahun, itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Lalu pengangkutan manual atau pengangkatan manual itu bisa berbahaya terhadap tulang belakang bila desain tempat kerja, alat atau mesinnya tidak direncanakan dengan baik. Salah satunya lagi adalah psikologi atau sosial, di mana stres, kekerasan, pelecehan, pengecilan, bullying, emosi negatif, lingkungan, dan semua faktor itu berpengaruh terhadap kecelakaan kerja itu sendiri atau penyakit akibat kerja. Nah, kita coba pahami terkait resiko K3. Pengertian dari resiko K3 adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila kontak dengan suatu bahaya. Misal dia bisa luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis, atau dislokasi, itu bisa terjadi. Penilaian dan kategorinya bagaimana? Seperti di sini ada frekuensi, di sini ada di sini ada frekuensi, lalu ada keparahan, di mana frekuensi ini ini kan adalah dari awal sangat jarang, sedang, sering, lalu sangat sering. Dalam kolom matrik keparahan bisa sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Di mana bila sesuatu yang jarang terjadi ketemu dengan keparahan yang ringan, itu bobotnya adalah rendah. Biasanya hanya perlu prosedur atau rambu sign. Tapi anggaplah yang jarang ini ketemu dengan yang ringan, dia nilainya adalah sedang, yaitu perlu tindakan langsung, perbaikan langsung. Nah, yang pusing adalah bila sedang ketemu bila sedang ketemu berat, dapatnya tinggi. Nah, ini perlu perencanaan dan pengendalian. Bisa dia substitusi, eliminasi, dan nanti kita akan bahas. Nah, ini yang tidak mau kita temui, di mana adalah sesuatu yang misal sedang namun sangat berat, nilainya adalah ekstrim, itu perlu perhatian manajemen atas. Jadi perlu top manajemen untuk mengambil keputusan. Nah, ini ada penilaian risiko atau HIRA DC, biasanya kita panggil. Tekniknya adalah kehandalan dan perlindungan, di mana kita bagi menjadi hierarki pengendalian risiko bahaya ini. Pertama ada namanya eliminasi, yaitu menghilangkan bahaya. Jadi yang masalahnya adalah kalau bahayanya dihilangkan biasanya dengan alatnya yang hilang. Kalau alatnya hilang, bahayanya juga hilang, pekerjaannya juga hilang. Itu eliminasi, dan itu menjadi biasanya sulit untuk diimplementasikan. Hal kedua yang rasional adalah substitusi. Jadi sesuatu yang berbahaya itu diganti dengan yang lebih ramah gitu loh, yang lebih tidak berbahaya atau potensi bahayanya semakin kecil gitu. Namun misal dari eliminasi 100% hilang,
Tapi kalau dengan substitusi mungkin dia bisa 50%, 50%-nya masih ada, namun dilanjutkan dengan perencanaan, bisa dengan modifikasi, tempat menyiapkan tempat kerja yang aman. Itu bisa mengurangi lagi mungkin 20%. Setelah itu dilakukan lagi administrasi, di mana prosedur, aturan, pelatihan, diskusi kerja, tanda bahaya, rambu poster dan label itu menjadi satu usaha administrasi manajemen untuk menurunkan kembali resiko pekerjaannya. Di mana hal terakhir yang bisa dilakukan manajemen adalah alat pelindung diri yang yang melekat kepada si pekerja itu sendiri, berbeda-beda di setiap area tergantung dari resiko yang dia hadapi di area tersebut. Nah, sampai di sana mungkin ada yang mau didiskusikan, mangga silakan kita diskusi. Oke, lanjut dengan Oke. Jadi salah satu dari pengendalian tadi, kita bisa ambil satu action konkret di mana kita bisa budayakan 5R. Kalau sekarang tempat saya adalah 6S. 5R di mana adalah metode untuk mengatur dan mengelola, mengorganisir tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan, PDCA ya. Dimana tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Bermanfaat meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Meningkatkan kenyamanan dan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. Mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat yang bagus dan resik ya. Jadi tempat kerja itu selalu di-maintain, selalu bersih gitu. Lalu menempatkan penghematan karena menghilangkan pemborosan dan pemborosan di tempat kerja gitu kan. Nah, langkah-langkah 5R penerapannya sebagai berikut, di mana ringkas, rapi, resik, dan rajin. Semua hal yang berada di suatu area itu di-manage dengan baik, dengan ringkas, dengan rapi, dengan resik, dengan dilakukan perawatan, lalu rajin. Oke. Nah, ini biasanya rambu-rambu standar yang ada di area kerja. Jadi tanda ini, bila ada tanda ini jangan dioperasikan misal, karena takut ada kawan kita yang lagi dalam mesin, yang lagi di autoclave, kita masukkan lakukan tanpa melihat sign ini, kita pencet on, orangnya kepanggang di dalam jadi barbecue. Oke. Lalu lintas forklift ini biasanya berada di gudang terkait masalah penumpukan barang. Ini semua orang harus tahu terkait sarana dan tanda sarana dari darurat kebakaran. Itu biasanya untuk APAR atau hidran atau sprinkler misalnya. Nah, saat didengar bunyi gitu kan, kayak sirine. Nah, itu sirine yang berbeda, di mana sirine untuk masuk dan keluar kerja atau istirahat, tapi sirinenya berbeda dengan hal-hal tersebut. Biasanya lebih ke dia unik, dia lebih kayak suara emergency gitu kan, gitu. Nah, larilah ke assembly point di sini. Jadi kalau kawan-kawan baru di tempat kerja, lihat dulu, saya nanti lari harus kemana kalau ada
kebakaran misal, larinya ke sini. Karena di sini nanti kawan-kawan akan di absen, takutnya ada yang ketinggalan di toilet gitu kan. Lalu, nah ini adalah buat kita tempat atau sarana fasilitas umum terkait masalah ibadah. Musola misal mayoritas biasanya ada musola yang lain-lain gitu ya. Nah ini adalah salah satu pengendalian administrasi, yaitu label bahan kimia yang sekarang berlaku di dunia adalah namanya GHS, Global Harmony System. Jadi semua bahan kimia menggunakan label yang sama untuk menjadi satu bahasa yang sama, menyampaikan terkait masalah bahaya pribadinya dia gitu. Bahaya, kalau aseton misalnya dia mulai mudah terbakar atau meledak gitu kan. Yang ini skullbone, ini beracun, yang ini mudah terbakar, ini mudah meledak, mudah terbakar, oksidator. Biasanya yang kalau kita naik motor, lalu di depan kita tuh ada mobil tangki, biasanya gambarnya ini korosif dan beracun atau gas bertekanan. Jadi kalau kawan-kawan pakai motor ini harus berada di jalur hijau, jangan di blind spotnya dia gitu. Lalu punya jarak juga karena ditakutkan amit-amit ada kebocoran, korosif, kena muka, berangkat ganteng, pulang nggak ada hidungnya kan. Wah, sial siapa yang tahu, tapi kita tetap usaha bagaimana cara kita tetap selamat di kerjaan dan di luar pekerjaan. Oke. Nah, yang tadi itu adalah label untuk bahan baku. Ini adalah label untuk bahan berbahaya dan beracun, limbah misalnya, atau B3. Nah, B3 ini dia sama ya, dia ada oksidator, beracun, pernapasan dan macam. Ini sama-sama dikeluarkan oleh GHS, Global Harmony System. Nah, salah satu dasar yang wajib kita pahami adalah pelabelan terhadap pipa, di mana piping ini sangat rentan terjadi kesalahan operasional bila tidak dikasih sign atau label atau stiker misalnya. Warnanya juga harus pas untuk gas bertekanan, gas mudah terbakar, air yang dapat diminum atau air pendingin atau air umpan untuk boiler, cairan beracun atau korosif, lalu pemadam kebakaran, lalu BBM harus warna kuning, bahan berbahaya dan mudah meledak atau mudah menyala. Itu biasanya berwarna kuning ya. Nah, ini adalah papan informasi yang berada di tempat kerja. Warna hijau itu untuk petunjuk K3, warna biru biasanya diinformasikan untuk umum, warna kuning adalah perhatian atau bahaya, warna hitam adalah pesan umum, warna kuning dengan tulisan warna merah biasanya untuk radioaktif dan fasilitas radioaktif, warna putih background merah itu informasi larangan, jadi jangan merokok di area ini, itu biasanya warnanya merah ya. Ini sama dengan label tadi, namun ini di area di lantai biasanya untuk menandai area-area yang privat. Maksudnya privat adalah ini area dimana barang jadi siap kirim misal kayak gitu. Nah, ini contoh penerapan 5R. Area kerja ya, lalu tools, safety take out kita akan bicara nanti. Nah, logout take out tadi untuk menjaga supaya tidak kita operasikan power
bila sedang diperbaiki atau sedang ada trouble gitu kan. Nah, ada juga program administrasi, salah satunya adalah izin kerja. Jadi izin kerja ini ada banyak banyak tipe, di mana pertama ada izin kerja diperlukan untuk pekerjaan non rutin yang mengandung bahaya dan risiko di tempat kerja. Nah, lalu izin bekerja untuk memastikan bahwa semua kegiatan kondisi aman. Pengurusan izin kerja dilaksanakan oleh tenaga kerja yang bersangkutan dengan petugas K3 perusahaan. Jadi informasi-informasi itu harus sampai ke K3 supaya dalam evakuasi atau keadaan darurat tidak tertinggal gitu. Kita nggak tahu kalau di dalam mesin ini ada orang lagi kerjain las gitu. Ada kebakaran, kita tinggal, pintunya ketutup dari luar, udahan dia ya. Itu gunanya izin kerja. Izin kerja contohnya adalah untuk pekerjaan panas, ketinggian, pekerjaan listrik arus besar, galian yang dalam, lalu penggunaan alat berat, perbaikan tangki, perbaikan pipa, ruang terbatas, pekerja di ketinggian tadi kan, itu wajib dengan adanya izin kerja. Nah, ini adalah APD atau alat pelindung diri, adalah kelengkapan wajib yang diberikan perusahaan secara cuma-cuma, namun jarang sekali dipakai, susah sekali untuk nyuruh orang mau menggunakan APD kalau knowledge-nya, kalau pengetahuannya belum sampai gitu. Ribet datang si bapak ini, dulu nggak usah pakai helm, sekarang harus pakai helm. Dulu nggak usah pakai kacamata, sekarang harus pakai kacamata. Dulu nggak usah pakai masker, biasa bau-bauan, sekarang harus pakai masker, ribet katanya gitu. Karena mereka belum paham. Dulu nggak ada bapak, nggak ada kecelakaan katanya, sekarang ya belum ada kecelakaan, nanti kalau ada kecelakaan baru gitu biasanya orang kesana larinya. Nah, karena tidak pakai APD terjadilah penyakit akibat kerja. Contohnya adalah hilangnya pendengaran karena area tersebut kebisingannya misalnya 94 dB, sementara yang diperbolehkan untuk 8 jam bekerja adalah di bawah 85 desibel. Tapi dia nggak mau pakai earplug gitu kan. Ya 10-20 tahun kemudian dipanggil istrinya nggak noleh-noleh, marah istrinya. Gitu intinya. Penyakit akibat kerja biasanya timbul di jangka waktu yang lama gitu kan. Gitu. Nah, kesehatan kerja ini adalah penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan kerja ini adalah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, sosial dari tenaga kerja pada semua pekerjaan. Pencegahan gangguan keselamatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja dalam satu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologinya, dan sebagian kesimpulannya merupakan penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya gitu. Oke. Nah, ini dasar hukum kesehatan kerja. Salah satunya adalah yang tadi nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pasal 8, Permenaker nomor 2 tahun 1980 tentang MCU, lalu Permenaker nomor 1 tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja, dan banyak setidaknya ada 10 dari dasar hukum payungan
kesehatan kerja ya. Lingkupnya adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan, bisa sarana, tenaga medis, bisa dokter atau paramedis, organisasi pimpinan unit PKK, pengesahan penyelenggaraan PKK ya. Lalu pelaksanaan pemeliharaan kesehatan kerja, tenaga kerja bisa di awal, berkala, khusus, dan purna bakti itu wajib. Jadi untuk berkala kita tahu orang yang masuk ke perusahaan kita adalah orang yang sehat dengan batasan-batasan tertentu. Lalu berkala ini dia untuk memantau selama dia bekerja di perusahaan kita bagaimana kondisinya, bisa menurun atau. Lalu pelaksanaan P3K, dia harus ada petugas P3K, kotak P3K, dan isi kotak P3K itu harus benar sesuai dengan peraturan. Jadi ada ada tipe kotak P3K A, B, C untuk setiap populasi pekerja di satu area. Persip ya. A itu untuk sampai 26 orang, B itu untuk sampai 50 orang, C itu untuk sampai 100 orang. Di setiap area kerja maksudnya, setiap shift. Nah, lalu pelaksanaan gizi kerja, pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi, pelaksanaan pelaporan untuk kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan kerja, dan lain-lain. Salah satunya tanggap darurat. Kita harus mengerti terhadap tanggap darurat, di mana keadaan sulit yang tidak diduga yang memerlukan penanggulangan segera supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu tanggap darurat. Kondisi dari tanggap darurat. Ruang lingkupnya adalah kebakaran yang gagal dipadamkan regu pemadam kebakaran perusahaan, peledakan, kebocoran, keracunan, bencana alam, perampokan, ancaman bom, lalu demonstrasi unjuk atau huru-hara, di mana pelaksanaan tanggap darurat secara umum matikan atau hentikan saluran proses mesin dan segala macam. Segera menuju titik evakuasi yang tadi, assembly point. Berusaha untuk tetap tenang dan cepat bertindak. Berikan informasi kepada petugas tanggap darurat apabila ada rekan yang masih tertinggal, terperangkap atau terluka di sana. Nah, itu gunanya kita masuk ke area assembly point. Lalu tetap di area aman hingga ada instruksi. Nah, kita bagaimana paham terkait masalah kebakaran. Kebakaran ini bisa terjadi karena ada rantai reaksi, di mana bereaksinya antara oksigen dengan panas dan bahan mudah terbakar. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu apa sih api gitu. Apa sih api? Api panas, iya api panas. Tapi apa itu api? Secara teknis, api adalah suatu reaksi kimia jenis oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Jadi pengertian kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit dikendalikan. Jadi kalau kita lagi bakar ikan, itu bukan kebakaran karena apinya dikehendaki dan bisa dikendalikan begitu. Nah, kapan kita bisa melakukan pemadaman sendiri? Kita juga harus lihat tahap-tahap kebakaran itu ada 3 tahap. Munculnya api itu pertama reaksi 3 unsur. Kedua, pemadaman dengan sendirinya apabila tidak mencapai tahap selanjutnya. Lalu menentukan tindakan pemadaman menyelamatkan diri. Jadi pas muncul ini bisa kita padamkan pakai apar gitu kan. Lalu saat dia tumbuh ground, nah
Di sini api membakar bahan mudah terbakar sehingga panas meningkat. Dapat terjadi flashover atau ikut menyalakan bahan mudah terbakar lain di sekitar api karena panas. Lalu berpotensi menimbulkan korban terjebak, terluka, kematian bagi petugas pemadam kebakaran. Lalu dalam fase puncak, semua bahan mudah terbakar menyala. Nyala api paling panas dan paling berbahaya bagi siapa saja yang terperangkap di dalamnya. Lalu dia setelah di puncak, dia akan turun secara perlahan atau reda atau padam terhadap kebakaran yang memakan waktu paling lama, penurunan kadar oksigen, terdapatnya bahan mudah terbakar yang belum menyala berpotensi menimbulkan nyala api baru, berpotensi menimbulkan backdraft atau ledakan yang terjadi akibat masuknya pasokan oksigen secara tiba-tiba dari keadaan ruang tertutup yang dibuka dan di saat kebakaran berlangsung. Jadi kalau satu ruangan sudah backdraft ini cirinya adalah kacanya retak, si asapnya itu keluar masuk, itu jangan dibuka dulu pintunya. Salah satunya adalah kasih dia udara dari atas supaya semburan apinya langsung ke atas gitu kan. Kalau pintunya langsung dibuka, itu artinya di backdraft, ledakan yang mengarah kepada si pembuka pintu atau pembuka jalur oksigen tersebut gitu kan. Metode pemadam api itu ada namanya pendinginan. Nyamuk. Oke, pertama ada pendinginan, isolasi, dilusi, pemisahan dan pemutusan. Itu yang harus dilakukan. Nah, kita juga harus mengenal kelas kebakaran untuk mengetahui apa yang bisa kita gunakan untuk memadamkannya. Jangan kebakaran akibat listriknya disiram. Ya, kesetrumlah Anda gitu kan. Karena kita tidak tahu apa yang terbakar. Jadi harus tahu penyakitnya dan kita akan tahu apa obatnya gitu. Jadi kelas kebakaran A padat non logam itu bisa menggunakan air, uap air, serbuk kimia dan busa. Kelas B atau gas, uap dan cairan itu bisa menggunakan serbuk kimia, CO2 dan busa atau foam. C, aliran listrik ini tidak boleh menggunakan air. Dia hanya boleh menggunakan atau foam juga tidak boleh. Dia hanya bisa dengan serbuk kimia, CO2 atau uap air, uapnya ya. Gas di atau logam, serbuk kimia sodium klorida, grafit dan sejenisnya. Bahan radioaktif belum diketahui secara spesifik. Lalu bahan masakan itu bisa menggunakan cairan kimia, serbuk kimia dan CO2 itu ya. Nah, kita harus mengenal anatomi dari aparatur itu sendiri. Itu ada tuas, ada pin, manometer, selang, nozzle dan tabung. Nah, bahayanya kalau kita tidak tahu terhadap bahaya dari aparat sendiri. Aparat ini bisa membunuh orang. Kalau yang menggunakannya adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap penggunaan secara baik dan benar. Lalu di sini ini adalah pemadam api, tanda pemadam api standar. Dia harus disimpan di area yang gampang terlihat, atau ini adalah tanda di pilar atau kolom. Nah, berdasarkan kelasnya tadi, dia ada APAR kelas A, kebakaran non padat, B, C, D, K, dan APAR kombinasi ABC, AB, BC, dan BK.
Oke. Nah, berdasarkan medianya ada apar apar air, apar uap, apar busa, apar sorbo kimia dan lain-lain. Berdasarkan konstruksinya ada dua konstruksi besar. Pertama, apar kartu garis yang menggunakan tabung yang bertekanan dipasang di luar tabung untuk mengeluarkan isi tabung. Lalu ada apar dengan tekanan tetap, di mana gas bertekanan untuk mengeluarkan apar dijadikan satu dengan tabung apar sendiri. Penempatannya ada apar gantung dan apar troli dengan roda dorong. Berdasarkan kapasitasnya adalah 0,6 kg sampai 90 kg. Itu masih termasuk apar. Apa itu apar? Tolong dijawab di komentar. Apa itu apar? Singkatan dari apar adalah A, B, C, D. Oke, begitu. Oke, kita masuk ke hidran. Di hidran, perlengkapan hidran itu ada nozzle, ada ada nozzle, ada pilar hidran, ada perlengkapan hidran, di mana hidran digunakan untuk mengatasi kebakaran besar dengan sistem serupa karena air dengan tekanan air yang tinggi. Menggunakan hidran sebagai pemadam kebakaran harus memastikan bahwa listrik dimatikan supaya tidak membahayakan petugas pemadam, ya. Itu yang penting yang kita harus tahu. Nah, kewajiban pengusaha atau pengurus ini menyiapkan sumber daya dan ahli K3. Salah satunya ahli K3 umum. Lalu memasak semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lain pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca. Petunjuk pegawai pengawas atau ahli K3 di tempat kerja yang dipimpinnya. Lalu harus menyiapkan APD. Nah, ini kewajiban tenaga kerja menurut Undang-Undang tahun 1970 pasal 12 menyebutkan bahwa pertama, memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas keselamatan kerja, menggunakan alat pelindung diri, memenuhi dan mentaati semua syarat K3 yang diwajibkan, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan, lalu menyatakan keberatan bekerja di mana syarat K3 dan apa yang diwajibkan dilakukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Berat ya jadi K3 ya. Nah, syarat dasar K3 adalah pertama, dia harus bisa mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi jalur evakuasi keadaan darurat, memberi P3K, memberi APD, mencegah dan menghilangkan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, radiasi, dan kebisingan getaran. Mencegah terjadinya PAK atau keracunan dan penerangan yang cukup dan sesuai. Oke. Nah, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang. Kita akan bahas lagi K3 selanjutnya dengan judul-judul selanjutnya. Ini mengkampanyekan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab setiap orang dan setiap pekerja, termasuk HSE yang dibebani tugas untuk menjaga keselamatan karyawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan
di like bila menyukai video ini, dan di subscribe karena supaya kita lebih mengenal apa itu K3. Kita sama-sama sering, nanti kita akan bahas apa itu K3 semua, dan kita akan belajar bareng-bareng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.